Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aji Muhammad Yusuf dengan NIM 444240013. Saya merupakan mahasiswa Teknologi Pangan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kadar air dengan metode Carl Fisher. Sebelum memasuki penjelasan lebih dalam terkait metode Carl Fisher, di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu kadar air dan mengapa perlu kadar air itu diuji. Kadar air merupakan jumlah air yang terkandung dalam suatu bahan pangan, baik dalam bentuk air bebas maupun air terikat. Nah, setiap bahan pangan itu memiliki kandungan air yang berbeda-beda, tergantung pada jenis bahan, proses pengolahan, serta kondisi penyimpanan. Nah, dalam bahan pangan sendiri, air itu memiliki peranan yang sangat penting karena dapat mempengaruhi karakteristik dari fisik, kimia, maupun mikrobiologis produk. Nah, secara fisik, kadar air itu dapat mempengaruhi tekstur dan konsentrasi bahan pangan. Misalnya, kadar air yang tinggi pada keripik itu dapat menyebabkan tekstur menjadi melempam dan tidak renyah. Selain itu, kadar air juga berhubungan dengan daya simpan produk pangan. Semakin tinggi kadar air, maka aktivitas mikroorganisme atau mikroba seperti bakteri, kamir, dan kapang akan mudah tumbuh, sehingga produk menjadi lebih cepat rusak. Nah, kandungan air itu juga dapat mempengaruhi aktivitas enzim dan berbagai reaksi kimia selama penyimpanan, seperti reaksi pencoklatan maupun perubahan cita rasa dan aroma produk. Oleh karena itu, pengujian kadar air menjadi salah satu parameter penting dalam pengendalian mutu pangan, karena dapat digunakan untuk menentukan kualitas, stabilitas, keamanan, serta umur simpan suatu produk. Nah, salah satu metode yang sering digunakan untuk analisis kadar air terutama pada sampel dengan kadar air yang rendah adalah metode Carl Fisher. Metode ini digunakan untuk menentukan kadar air, baik dalam jumlah yang sangat kecil maupun kadar air yang lebih tinggi, dengan proses analisis yang cepat, akurat, dan selektif terhadap air. Berbeda dengan metode oven yang mengukur kadar air melalui proses pemanasan dan penguapan air, metode Carl Fisher itu menggunakan reaksi kimia sehingga pengukuran dapat dilakukan secara lebih spesifik terhadap air yang terdapat di dalam sampel. Nah, eee, salah satu karakteristik salah satu karakteristik utama metode Carl Fisher yaitu memiliki sensitivitas yang akurasi yang cukup tinggi, sehingga metode ini mampu mendeteksi kadar air dalam jumlah yang sangat kecil. Selain itu, metode ini juga bersifat spesifik terhadap air, sehingga gangguan dari senyawa volatil lain itu dapat diminimalkan dibandingkan dengan metode pemanasan biasa. Metode Carl Fisher itu sangat cocok digunakan pada sampel dengan kadar air rendah yang sulit dianalisis menggunakan metode gravimetri konvensional. Nah, proses analisis yang tidak memerlukan suhu tinggi juga menyebabkan metode ini banyak digunakan pada bahan yang sensitif terhadap pemanasan. Karena pemanasan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan komponen pada suatu sampel atau perubahan karakteristik produk. Nah, beberapa contoh sampel yang umum dianalisis itu menggunakan seperti minyak dan lemak, susu bubuk, coklat, bahan farmasi, serta berbagai macam produk pangan kering. Pada minyak dan lemak, metode Carl Fisher itu digunakan karena sampel memiliki kadar air yang rendah dan sulit dianalisis menggunakan metode oven. Pada susu bubuk dan produk pangan kering, analisis kadar air itu penting untuk menjaga stabilitas dan umur simpan produk. Selain itu, dalam bidang farmasi, pengendalian kadar air itu sangat penting karena dapat mempengaruhi stabilitas, efektivitas, dan kualitas produk obat. Nah, karena memiliki sensitivitas yang tinggi dan hasil analisis yang cukup akurat, metode ini itu banyak digunakan dalam kegiatan penelitian, laboratorium pengujian, maupun pengendalian mutu di industri makanan. Nah, metode ini tuh memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pertama pada metode ini adalah analisis itu berlangsung sangat cepat, sehingga hasil yang diperoleh itu dalam waktu singkat dibandingkan metode-metode lain.
Selain itu, metode ini juga memiliki sensitivitas yang tinggi, sehingga mampu mendeteksi kadar air dalam jumlah yang sangat kecil dengan akurasi yang cukup baik. Nah, metode ini juga bersifat spesifik terhadap air, sehingga pengukuran itu tidak banyak dipengaruhi oleh komponen lainnya dalam sampel. Keunggulan lainnya dalam metode ini itu cocok digunakan untuk bahan yang mengandung senyawa volatil maupun termolabil, karena tidak memerlukan proses pemanasan yang tinggi. Dengan karakteristik tersebut, metode ini itu mampu mengukur kadar air sangat rendah dengan hasil yang cukup akurat. Metode ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, seperti beberapa senyawa seperti aldehid, keton, dan zat pengoksidasi itu dapat mengganggu reaksi, sehingga dapat mempengaruhi hasil pengukuran kadar air. Selain itu, kontaminasi uap air dari udara itu juga bisa menyebabkan kesalahan hasil, karena metode ini itu sangat sensitif terhadap keberadaan air, teman-teman. Oleh karena itu, alat dan pelarut yang digunakan itu harus benar-benar dalam kondisi bebas air untuk menjaga keakuratan hasil. Nah, metode ini juga memerlukan penanganan serta penyimpanan reagen yang cukup riskan karena sifat reagen yang sensitif terhadap lingkungan. Nah, prinsip metode Carl Fisher itu bekerja berdasarkan reaksi antara air dengan iodin, sulfur dioksida, dan basa dalam pelarut alkohol, biasanya itu metanol. Nah, jumlah iodin yang bereaksi akan dibandingkan dengan jumlah air yang terdapat dalam sampel, sehingga kadar air dapat ditentukan secara akurat. Nah, metode Carl Fisher itu ada dua jenis ya teman-teman. Yang pertama titrasi volumetri, yang kedua itu kolometri. Perbedaannya yang pertama pada kadar air sampel. Nah, kalau misalkan volumetri itu relatif tinggi di atas 0,1%. Sedangkan kalau kolometri itu sangat rendah hingga level ppm. Dari prinsipnya itu tidak cukup berbeda. Kalau volumetri itu iodin ditambahkan langsung melalui reaksi. Sedangkan kalau kolometri itu iodin dibentuk secara elektrokimia. Nah, sensitivitasnya itu kalau volumetri itu tinggi, sedangkan kalau kolometri itu sangat tinggi. Nah, penentuan titik akhirnya itu juga tidak cukup. Penentuan titik akhirnya itu juga tidak berbeda, teman-teman. Kalau volumetri itu deteksi elektronik menggunakan elektroda, sama halnya dengan kolometri. Jenis sampel pada titrasi volumetri itu biasanya sampel dengan kadar air sedang ke tinggi. Sedangkan kalau kolometri itu sampel dengan kadar air yang sangat rendah. Selanjutnya kita akan membahas terkait alat dari metode Carl Fisher ini, teman-teman. Nama alatnya itu Carl Fisher Tritator. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini tuh banyak part-part atau bagian-bagian dari alat ini. Kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah botol pereaksi Carl Fisher. Nah, botol ini tuh berisi pereaksi Carl Fisher atau titrat yang mengandung iodin, sulfur dioksida, basa, dan alkohol. Nah, fungsinya itu sumber titrat yang akan bereaksi dengan air dalam sampel. Selanjutnya itu yang kedua tuh ada burat otomatis, teman-teman. Di sini tuh meneteskan pereaksi Carl Fisher secara otomatis dengan volume yang tepat. Fungsinya itu tadi menambahkan titran secara akurat ke dalam sel titrasi. Nah, yang ketiga nih ada sel titrasi. Sel titrasi itu namanya tempat sampel atau larutan. Direaksikan dengan pereaksi Carl Fisher. Fungsinya itu adalah wadah agar reaksi berlangsung secara optimal. Yang keempat itu ada pengaduk magnetik atau magnetic stirrer. Jadi di dalam ini tuh ada magnetic stirrer, teman-teman. Yaitu adalah batang magnet di dalam sel yang berputar untuk mengaduk larutan agar reaksi merata. Namanya juga titrasi, harus ada pengadukan ya teman-teman. Fungsinya itu tadi teman-teman, menghomogenkan larutan sehingga reaksi bisa lebih cepat dan berjalan stabil. Yang kelima ini adalah elektroda indikator. Part ini atau bagian ini tuh mendeteksi perubahan potensial atau tegangan saat titik akhir titrasi tercapai, ditandai dengan kelebihannya sedikit iodin. Fungsinya itu menentukan titik akhir titrasi secara otomatis. Selanjutnya itu yang keenam. Yang keenam itu adalah
elektroda referensi. Nah, part atau bagian itu tuh memberikan nilai potensial yang stabil sebagai pembanding elektroda indikator. Fungsinya itu memastikan pembacaan titik akhir itu lebih akurat. Yang ketujuh itu ada botol pelarut atau solvent. Nah, botol ini tuh berisi pelarut, biasanya metanol bebas air untuk, membilas sistem, melarutkan sampel, dan menjaga kondisi bebas air. Fungsinya itu tadi, media reaksi dan pembilasan sistem. Selanjutnya itu yang ke-8 adalah unit titrator atau kontrol dan display. Nah, mengontrol seluruh proses titrasi, menghitung volume titran yang terpakai, dan menampilkan hasil kadar air. Fungsinya itu pusat kontrol sistem dan pengolahan data. Nah, yang ke-9, yang terakhir itu ada selang atau tubing. Itu menyalurkan pereaksi atau pelarut dan gas kering jika ada antar komponen. Nah, fungsinya itu adalah jalur aliran cairan dan menjaga sistem tertutup agar tidak terkontaminasi uap air. Karena metode ini tuh kan tadi sudah dijelaskan ya teman-teman, sangat sensitif. Nah, yang terakhir itu menariknya metode ini atau alat ini itu membutuhkan silika gel. Kenapa membutuhkan silika gel? Karena silika gel itu fungsinya menangkap uap air yang ada di udara. Karena silika gel biasanya dipasang pada jalur udara atau sistem pengeringan alat pada Carl Fisher. Nah, fungsinya itu untuk menyerap kelembapan udara agar air dari lingkungan itu tidak masuk ke dalam sistem. Karena metode Carl Fisher itu sangat sensitif terhadap uap air. Selama di dalam alat itu ada reaksi yang terjadi, teman-teman. Nah, pada metode Carl Fisher itu air dalam sampel akan bereaksi dengan iodin di dalam larutan yang juga mengandung sulfur dioksida, basa, dan metanol. Reaksi ini itu berlangsung secara stoikiometri sehingga jumlah iodin yang bereaksi akan sebanding dengan jumlah air dalam sampel. Iodin berfungsi sebagai pereaksi utama yang bereaksi dengan air, sedangkan sulfur dioksida itu membantu proses reaksi oksidasi reduksi. Basa digunakan untuk menjaga kestabilan reaksi dan metanol berperan sebagai pelarut. Karena jumlah iodin yang digunakan sebanding dengan jumlah air, maka kadar air dalam sampel itu dapat dihitung secara akurat. Baik teman-teman, itu sudah semua yang telah saya sampaikan terkait penjelasan analisis kadar air metode Carl Fisher. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.